singgungannya, ya kan? Nah, di sini ada garis singgung, ada garis kurva, ada garis sekan, di mana garis sekan adalah garis yang melalui dua titik dalam satu kurva tersebut. Kalau kita perhatikan gambarnya di sebelah kiri, oke, nah itu ada kurva gitu kan ya, lalu ada garis gradien pertama, garis sekan dia melalui Q, atas, dan P. Jadi ada sebuah garis yang bisa kita gerakkan dengan pusat di P, lalu di situ kita pindah ke bawah. Q-nya awalnya di atas, ketika kita putar ke bawah, Q-nya sekarang berada di bawah. Ya. Kemudian ketika kita pindah ke bawah lagi, di situ Q-nya semakin mendekati P. Kemudian kita putar lagi ya. Nah, kemudian Q-nya mendekat, semakin dekat dengan P atau bahkan menempel. Nah, itu disebut sebagai garis singgung. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya. Misal kurva tersebut adalah grafik dari persamaan Y sama dengan Fx. Jadi kurva yang barusan kita singgung atau kita bahas itu adalah kurva Y sama dengan Fx. Maka P-nya ini mempunyai koordinat C, Fc. Di situ ada koordinat itu kan letak titik ya. Di situ titik P-nya di X, Y, C, Fc. Nah, titik Q di dekatnya mempunyai koordinat C plus H. Ya, okay. Ketika kita tarik Q itu ke bawah, ya, letak Q itu ke bawah kita tarik, ternyata koordinatnya adalah C plus H, Fc plus H di situ. Lalu garis singgung yang melalui garis sekan yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan M sekan. Oke. Jadi garis sekannya di situ adalah Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Jadi kalau gradien itu kan Y per X ya. Di situ Y-nya adalah Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Itu untuk garis sekan atau tali busur. Dengan menggunakan konsep limit yang waktu itu pernah kita bahas, kita dapat memberikan definisi tentang garis singgung. Jadi setelah kita bahas limit dan kita limitkan garis sekannya, kita dapat sebuah persamaan garis singgung. Bahwa garis singgung itu adalah limit dari garis sekan. Ya. Dimana di situ garis singgung adalah M tan G. Oke, M tan ini atau gradien kemiringan garis singgung didapat dari limit H mendekati 0 untuk persamaan garis sekannya. Jadi harus ada notasi ini ya, limit H mendekati 0. Nah, M sek sendiri kalau kita kembalikan ke atas tadi adalah Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Maka kita bisa mencari garis singgung dengan catatan nilainya bukan tak hingga maupun minus tak hingga. Artinya adalah ada nilainya. Kalau nggak ada ya berarti kita tidak bisa mencari garis singgung atau garis tersebut ya tidak ada garis singgungnya. Nah, ini kita kunci. Yaitu persamaan limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Ya. Nah, ini kita lihat ke contohnya. Kita diminta untuk mencari kemiringan garis singgung pada kurva. Ini kurvanya sekarang X kuadrat sama kalau nggak salah tadi. Oh enggak, yang atas Fx ya. Di sini Fx-nya adalah X kuadrat. Dan di titik 2,4. Jadi kalau kita lihat kurva X kuadrat adalah begitu ya. Dia terbuka ke atas. Lalu garis singgungnya melewati titik 2,4. Di situ kalau kita lihat ada titik baru 2,4. Maka garis singgungnya adalah dari situ.
Sehingga kalau kita gunakan persamaan limit di atas, jadi di sini adalah oke, M tan limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Ya kan? Nah, di situ C-nya kita ganti dengan 2. Kenapa? Ya, karena yang pertama, ingat bahwa oke, C ini, oke, nilai C ini ya, nilai C ini merepresentasikan atau menunjuk bahwa itu adalah perwakilan untuk nilai X-nya. Maksudnya adalah nilai C ini mengganti atau mengisi variabel X. Maka di sini yang awalnya adalah C plus H, maka C nanti akan diganti dengan nilai X. Nah, nilai X-nya berapa kita lihat? Nilai X didapat dari titik 2,4. Titik ini adalah koordinat itu X, Y. Sehingga itu X-nya 2, Y-nya 4. Yang kita pakai adalah X. Maka X ini kita masukkan ke huruf C atau mengganti C. Jadinya M tan sama dengan limit H mendekati 0 dari F2 plus H dikurangi F2 dibagi dengan H. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya persamaan yang pertama, ya, nilai X-nya itu ditambah dengan H. Lalu yang kedua, persamaan yang belakang atau yang kanan, kita tuliskan persamaan apa adanya. Nah, selain nanti ditambah H, kebetulan di situ ada angka 2-nya, atau nilai X-nya adalah 2, maka X-nya diganti 2 dan ditambah dengan H. Jadi di situ, ya, persamaan awal kan X kuadrat. X-nya kita tambah 2 dulu, tambah H dulu, baru dikuadratkan, dikurangi dengan X kuadrat, X-nya sudah kita ganti dengan 2, dibagi dengan H. Nah, kalau 2 plus H kuadrat itu kita cari, hasilnya adalah 4 plus 4H plus H kuadrat, dikurangi dengan 2 kuadrat itu 4, dibagi dengan H. Ini kalau kita sederhanakan ke sebelah kanan ya, limit H mendekati 0 dari 4H plus H kuadrat dibagi H. Kenapa? Karena hanya kan habis ya. 4 dikurangi 4, habis. Oke, kemudian hanya kita keluarkan. Jadi penulisan seperti ini hanya kita keluarkan jadi H dalam kurung 4 plus H dibagi dengan H ya. Karena kalau kita kembalikan, H kali 4 adalah 4H, H kali H adalah H kuadrat. Oke. Lalu hanya di situ kita coret dengan H bawah atau hanya saling membagi, saling menghabiskan. Oke, H dikurangi H dibagi H itu 1 atau boleh kita coret. Sisa persamaan limitnya itu adalah limit H mendekati 0 dari 4 plus H. Ingat pada analisa limit, langkah pertama kita substitusikan atau kita masukkan nilai pendekatannya dulu. Ini kebetulan pendekatannya adalah 0 ya, limit H mendekati 0. Ini bukan tambah, ini panah maksudnya. Limit H mendekati 0. Oke. Ya, dari 4H. Kita substitusikan menjadi 4 tambah 0 atau hasilnya adalah 4. Jadi kita ternyata bisa menentukan nilai garis singgung dengan nilai garis singgungnya dari kurva tersebut, yaitu 4. 4-nya adalah nilai garis singgungnya. Lalu contoh kedua ya, kurvanya sekarang kita ganti bukan lagi X kuadrat, tetapi menjadi min X kuadrat tambah 2X. Adapun N-nya tambah 2 di situ, ada yang kurang. Adapun absisnya atau nilai X-nya, yang pertama kita ganti dengan min 1, yang kedua setengah, yang ketiga 2, yang keempat 3. Kebetulan kita diminta untuk mencari 4 nilai garis singgung kalau X-nya ada 4 di situ ya.
Nah, daripada kita hitung satu per satu gitu, maksudnya min satu kita masukkan dulu berapa hasilnya nanti, lalu juga setengah dulu kita masukkan berapa hasilnya nanti, lalu juga dua kita masukkan berapa, tiga kita masukkan berapa. Oke. Sebentar. Oke. Mending kita kembalikan ke persamaan awal, yaitu kita gunakan C di sini. Kita nggak masukkan nilai X-nya. Atau C-nya nggak perlu kita ubah dari sekarang gitu ya. Oke. Di sini menjadi limit H mendekati 0, FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Kan? Nah, yang di sini FC plus H-nya berarti dari persamaan awal masing-masing X-nya kita tambah dengan H. Maka di situ menjadi min C plus H kuadrat tambah dengan 2 kali awalnya X ya, jadi C plus H ditambah dengan 2. FC berarti maksudnya persamaan awalnya kita tulis apa adanya. Maka di sini kita tulis yaitu min C kuadrat tambah 2C tambah 2 dibagi dengan H. Jadi kalau kita hitung ya, yang pertama C plus H kuadrat itu menjadi min C kuadrat min 2CH min H kuadrat. Karena kan perkalian C plus H kali C plus H ya, kita kalikan satu per satu. Ditambah dengan 2 kali C plus H atau 2C plus 2H. Kan ya? Ditambah dengan 2. Oke, kemudian di sini dikurangi negatif. Dikurangi negatif tuh menjadi positif ya. Jadi positif C kuadrat. Lalu min dengan min 2C jadi min 2C. Min dengan plus 2 jadi min 2. Lalu kita hitung ya, kita sederhanakan. Maka di situ ada yang kita coret atau kita hilangkan karena dia habis. Yang pertama min C kuadrat ditambah dengan di C kuadrat kan 0 ya. Kemudian 2C dikurangi 2C 0 juga. Lalu plus 2 dikurangi 2 juga 0. Sisa 2CH min 2CH, sorry. Ya. Dikurangi dengan H kuadrat tambah 2H. Maka kita cari limit H mendekati 0 dari min 2CH dikurangi H kuadrat tambah dibagi dengan H. Yang pertama yang atas ya, yang pembilangnya hanya kita keluarkan. Maka di sini menjadi H dalam kurung min 2C min H plus 2. Karena kalau kita kembalikan ya, min H kali min 2C adalah min 2CH. H kali min H adalah min H kuadrat. H kali 2 adalah 2H. Oke, H-nya di depan ya, itu perkalian. Lalu di bawah ada H juga. Coret-coret habis sisa menjadi limit aslinya ya. Ini limit H mendekati 0 dari min 2C min H plus 2. Nah, ketika kita cari limitnya atau substitusikan pendekatannya itu 0 ke persamaan di sini, maka persamaannya sisa atau menjadi min 2C plus 2. Itu kalau persamaan garis singgung ya. Ketika ditanya nilai, ingat nilai dengan persamaan beda. Nilainya yang pertama kita ganti C-nya dengan min 1, kita ganti C-nya dengan setengah, kita ganti C-nya dengan 2 maupun 3. Ini kita tinggal ganti aja yang pertama, berarti kan min 2 kali min 1 plus 2. Oke. Yang kedua, C-nya kita ganti setengah, ya. Nanti silakan kalian cari sendiri. Min 2 kali setengah tambah 2. Nah, ketika C-nya kita ganti 2, ya udah berarti yang dikurung kita ganti dengan 2. Oke, dan seterusnya sebanyak berapa nilai absis yang diminta oleh soal.
Nah, dari kesimpulan yang barusan kita jadi kesimpulan yang barusan kita bahas itu adalah bahwa garis singgung, di mana garis singgung adalah garis yang menyinggung satu titik, di mana tadi ternyata titik tersebut itu adalah sebuah grafik atau garis yang kita ubah posisinya sampai-sampai yang awalnya tadi melewati atau menyinggung dua titik menjadi satu titik, karena titik satunya mendekati titik awal ya, atau titik pusatnya dia. Oke. Atau dia jaraknya sangat sedikit sekali, atau dia sangat sedikit sekali, yang mana boleh kita asumsikan dia mendekati 0. Nah, ketika dia mendekati 0, ternyata bisa kita gunakan persamaan di atas tadi ya, limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Nah, kasus lain ketika kita ingin mencari kecepatan sesaat, di mana kecepatan saat adalah kecepatan ketika sebuah benda dia bergerak sangat singkat sekali. Sangat singkat nilainya berapa ya? Bisa di situ nilainya 0,1 detik atau 0,001. Pokoknya yang sangat singkat sekali. Oke ya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Ketika benda B jatuh dalam ruang hampa udara, percobaan menyebutkan bahwa apabila mulai dari keadaan diam. Oke, keadaan awalnya dia diam. P jatuh sejauh, jadi setiap pergerakan ya awalnya diam ke 1 detik, setelah kita simpulkan menjadi sebuah persamaan adalah 16T kuadrat. Ini dalam T detik. Jadi kalau 1 berarti T diganti 1, kalau 2 diganti 2 T-nya, kalau T-nya 2 berarti diganti 2 di situ, kalau 3 berarti diganti 3. Jadi benda jatuh sejauh 16 feet atau kaki dalam detik pertama. Detik pertama kan T-nya 1. 16 kali 1 kuadrat sama 16 kali 1, 16 kali 1 adalah 16. Jadi 16 ini ketika dia di detik pertama. Oke ya. Kemudian 64 feet dalam selama 2 detik pertama. Jadi 2 detik pertama berarti kan T-nya itu 2, 2 dimasukkan ke persamaan jadi dapat oke. Jaraknya itu adalah 64. Oke. Selama detik kedua, ya ini dalam interval waktu mulai dari T1. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, tadi kan kalau 2 detik pertama 64, tapi kalau itu kalau terhadap posisi awal. Nah, tapi kalau terhadap posisi pertama berhenti di 16 kaki, posisi kedua di 64 kaki, maka selisihnya atau intervalnya adalah 48 kaki. Sehingga kita bisa mencari kecepatan rata-rata, di mana kecepatan rata-rata adalah selisih jarak dibagi selisih waktu. Delta S per delta T. Maka di situ menjadi 64 dikurangi 16 dibagi dengan 2 dikurangi 1. 48 dibagi 1 adalah 48. Jadi kecepatan rata-ratanya pada 2 detik pertama terhadap 1 detik pertama itu adalah 48 per detik. Nah, sekarang berapa sih interval antara 1 detik dengan 1,5? Tadi kan 1 terhadap 2 ya. Maka di situ T-nya kita ganti 1,5. Dapat 36. Nah, di sini kan berarti V rata-rata atau interval ketika intervalnya antara 1 detik dengan 1,5 detik itu adalah 36 dikurangi 16 yaitu 20 ya. 1,5 dikurangi 1 itu 0,5. Dan 20 dibagi 0,5 itu adalah 40 feet per detik. Maksudnya apa? Interval ketika 1 dengan 1,5 di situ 40 feet per detik. Nah, kemudian yang ketiga di sini seandainya kita ubah intervalnya dari 1 ya sampai 1,1. Berarti
Kecepatan rata-ratanya, oh ini, taruhlah sekarang kita ubah dari 1 sampai 1,1 dan juga 1 dengan 1,01. Maka V rata-rata pertama, satu ketika T-nya 1,1, kita dapat 33,6. Oke. Kemudian ya, V rata-rata yang kedua ketika T-nya 1,01 itu 32,16. Dari keempat angka tadi 2 detik, 1,5, 1,1 dan 1,01 yang mendekati nilai 1 itu adalah 1,01. Maka otomatis ya, nah di sini penjelasannya. Kita boleh menerka bahwa 32 feet per detik adalah kecepatan sesaatnya. Jadi yang barusan kita cari itu adalah kecepatan rata-rata interval waktu yang semakin singkat. Jadi kan kalau 2 tadi oke lah, masih intervalnya 1. Atau intervalnya 48 jaraknya ya. Ketika 1,5 menjadi 40 jaraknya, ketika 1,1 menjadi 33,6, ketika 1,01 intervalnya menjadi 32,16 feet per detik. Nah, yang semakin singkat intervalnya atau semakin pendek intervalnya, itu akan kita gunakan sebagai aproksimasi atau pendekatan untuk kecepatan sesaat pada saat T1. Kecepatan saat pada T1. Oke. Kemudian di sebelah kanan, misalkan ada benda P bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya pada saat T diberikan oleh SFT. Jadi yang pertama, ya, anggaplah kalau misalkan dia waktunya T, dia akan berhenti 0 sampai T, dia F. Ya. Lalu kalau misalkan dia bergerak selama C detik, berarti kan dia akan berada di FC. Itu yang misalkan kita anggap sebagai detik pertama. Lalu detik kedua, kalau misalkan acuannya dari detik pertama, misalkan ini jaraknya adalah waktunya ada penambahan H di situ ya. Maka waktunya berubah sekarang jadi C plus H. Maka jaraknya pun menjadi FC plus H. Dan ternyata kita dapat mendefinisikan, sebelum itu kita simpulkan bahwa kecepatan rata-rata boleh saja kita tuliskan menjadi FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H ya. Nah, kalau kita gunakan limit dari persamaan V rata-rata, kita bisa mendapatkan V singkatnya atau V sesaatnya. Dengan catatan nilai ini ada dan bukan infinity maupun minus tak hingga. Oke, kesimpulan kan kalau kecepatan saat tadi itu intervalnya semakin singkat atau detik kedua itu mendekati detik pertama. Jadi interval detiknya sangat singkat sekali. Maka nanti kita gunakan persamaan limit ini. Ya. Nah, dalam kasus yang awal tadi yaitu persamaan fungsi adalah 16T kuadrat, sehingga kecepatan saat pada T-nya 1 detik, ya kita masukin aja. Ya kan? Maka kecepatan saatnya adalah limit H mendekati 0 dari F1 plus H dikurangi F1 dibagi dengan H. 16T kuadrat. Oke, kalau plus H berarti yang awal plus H dulu. Jadi 16 kali 1 plus H kuadrat dikurangi 16. Ini aslinya ada 1 kuadrat ya, biar nggak bingung. Karena mengikuti persamaan awal. Ini menjadi persamaannya adalah limit H mendekati 0 dari 16 plus 32 plus 16 H kuadrat dikurangi 16 dibagi dengan H. 16 dengan 16 coret sisa, ya sisanya itu adalah 32H plus 16H kuadrat, ya kan? Nah, kalau hanya keluar gitu kan, menjadi seperti ini. H dalam kurung 32 plus 6H dibagi dengan H, lalu hanya dicoret, sisa
limit H mendekati 0 dari 32 plus 16H. Nah, ketika kita substitusikan hanya yaitu sama dengan 0, sisanya adalah 32. Maka kecepatan sesaat pada T 1 detik dari persamaan 16T kuadrat itu adalah 32. Oke. Kemudian kalau misalkan T-nya itu bukan 1, tapi 3,8 dan 5,4. Oke, di sini Ft-nya masih 16T kuadrat ya. Maka ketika T-nya 3,8 dan 5,4, ini kan mirip dengan contoh kedua tadi, yaitu ada lebih dari 1 T. Kalau tadi kan X-nya ada min 1, setengah, 2, dan 3. Nah, sini sekarang T-nya 3,8 dan 5,4. Maka penyelesaiannya, daripada kita hitung satu per satu, kita anggap sekarang T-nya sama dengan C ya. Jadi limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Maka kita ganti T-nya dengan C plus H kuadrat. Sorry, C plus H dulu ya. Dikurangi dengan FC, FC-nya adalah 16C kuadrat. Ini kalau misalkan kita cari ya, 16 kali C plus H kuadrat itu adalah 16C kuadrat plus 32CH plus 16H kuadrat dikurangi 16C kuadrat. Nah, kalian bisa coba dulu C plus H kuadrat ya. Baru dikali masing-masing 16. Dibagi dengan H. Lalu 16C kuadrat dengan 16C kuadrat dicoret. Dicoret ya. Maka menjadi limit H mendekati 0 dari 32CH plus 16H kuadrat dibagi dengan H. H-nya keluar, jadi limit H mendekati 0 dari H kali 32C plus 16H. Nah, karena hanya bisa kita coret, sisa limit H mendekati 0 dari 32C plus 16H. Atau nilai limit kecepatan saat dari 16T kuadrat itu adalah 32C. Nah, C ini nanti kita ganti 3,8 dengan 5,4. Ketika T-nya 3,8, maka kecepatan saatnya adalah 121,6. Nah, ketika T-nya 5,4, maka kecepatan sesaatnya itu 172,8. Jadi semakin besar T-nya ya, maka semakin besar pula kecepatan sesaatnya. Untuk kasus 16T kuadrat ini. Nah, dari dua masalah garis singgung dan juga kecepatan sesaat, nah, sebenarnya dua masalah tersebut berada dalam satu tema, yaitu turunan. Ya kan? Jadi ternyata turunan pun juga menggunakan limit, ya, karena turunan itu digunakan untuk mencari nilai-nilai yang sangat singkat sekali perubahannya. Nah, turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c. Oke. Maka kita gunakan untuk turunan itu adalah f aksen c sama dengan limit h mendekati 0 dari fc plus h dikurangi fc dibagi dengan h. Ini kalau ada nilai berarti kita dapat nilai turunan. Dan kalau kita dapat tak hingga atau minus tak hingga, maka tidak ada nilai turunannya. Nah, persamaan ini akan kita gunakan dalam mencari turunan dulu ya, sebelum nanti akan ada cara yang lebih mudah. Jadi dari sini kesimpulannya kita ingin gunakanlah limit berikut ya, limit yang ini maksudnya. Ini contohnya kita awali dari yang pertama. Misalkan persamaan awalnya itu adalah 13x min 6.
Kita diminta untuk mencari f aksen ketika x-nya sudah diubah menjadi 4. Maka langkah pertama kita kembalikan dulu ke persamaan awal, yaitu f aksen 4, atau sebenarnya ini kan awalnya f aksen c sama dengan ya fc plus h dikurangi fc dibagi dengan h. Nah, c kita ganti 4. Oke, yang pertama ketika semua huruf x-nya ditambah dengan diganti 4 dan ditambah h, maka di situ 13x min 6 menjadi 13 kali 4 plus h dikurangi 6. Nah, ini kemudian dikurangi dengan fc atau f4, maka kita langsung saja tulis persamaan awal 13 kali 4 min 6 dibagi dengan h. Ini kalau kita kalikan ya, yang awal 13 kali 4 adalah 52. 13 kali H adalah 13H dikurangi 6. Ini ya. Ya. Lalu 13 kali 4 adalah 5, min 52 ya. Lalu 13, dikurangi 6. Berarti ini min ketemu min gitu ya. Min ketemu plus, min ketemu min. Min ketemu plus jadi min di sini. Min ketemu min di sini plus. Maka bisa kita coret ya, 52 dikurangi 52 habis, min 6 dengan 6 juga habis. Sehingga limitnya sisa H mendekati 0 dari 13H dibagi dengan H. Hanya coret di situ, oke. Maka sisa limit H mendekati 0 dari 13. Ingat pada konstanta ya, pada limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Nah, di sini nilainya adalah 13. Maka kesimpulannya turunan dari 13x min 6 itu adalah 13. Dengan menggunakan persamaan turunan dengan analisa limit. Ini ada limitnya nih kurang. Jadi ini f aksen c sama dengan limit h mendekati 0. Oke, yang kedua ya. Kebetulan fx-nya kita ubah. Yang pertama, dia cukup dengan x, maksudnya x nggak kita ganti-ganti, lalu persamaannya adalah x pangkat 3 plus 7x. Kita diminta untuk mencari turunannya. Langkah pertama kita gunakan di sini f aksen x, kebetulan x-nya kita ganti, c-nya kita ganti x ya. Limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Oke, ini persamaan awalnya, setiap x kita tambahkan dengan h. Maka yang pertama jadi x pangkat x plus h pangkat 3 tambah 7 kali x plus h. Nah, kemudian dikurangi fx, berarti ini kita tuliskan persamaan awal apa adanya, yaitu min x pangkat 3 plus 7x. Nx plus h pangkat 3 plus 7x plus h, dan seterusnya. Ini setelah saya cari tadi, x plus h pangkat 3 yang ini. Jadi x pangkat 3 plus x kuadrat h plus x kuadrat h plus x h kuadrat plus x kuadrat h plus x h kuadrat plus x h kuadrat plus h pangkat 3. Saya sederhanakan menjadi seperti ini. X pangkat 3 plus 3x kuadrat h plus 3x h pangkat 2 plus h pangkat 3. Ditambah dengan 7x tambah h. Ini kan diambil dari ini ya, yang sebelah kiri 7 kali x, 7 kali h. Dikurangi dengan x pangkat 3 plus dikurangi dengan dalam kurung ya. Ini jangan sampai salah. Nah, nanti kita coret ya. Oke. Lalu di situ saya coret ya, karena x pangkat 3 dikurangi dengan x pangkat 3 habis. Lalu 7x dikurangi 7x juga habis. Maka sisa di sini adalah limit h mendekati 0 dari 3x kuadrat h plus 3x h pangkat 2 plus h pangkat 3 plus 7h dibagi dengan h. Oke.
Lalu kalau hanya saya keluarkan, maka menjadi seperti ini. H, ini dihapus saya dulu. Ya. H dalam kurung 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7. Ini kalau hanya kita masukkan, kita dapat nilai yang di sampingnya ya. Lalu hanya coret, sisa apa? Limit H mendekati 0 dari 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7. Nah, ketika kita substitusikan pendekatan limitnya itu 0, maka di situ habis ya. 3 kali x kali 0 plus 0 kuadrat. Maka sisa persamaan limitnya itu adalah 3x kuadrat plus 7. Sehingga ini persamaan turunannya. Ya. Nah, yang di slide di situ yang depan kurang H ya. Jadi di sini kurang H, yang di sini kurang 3. Oke, sekarang kalau misalkan fx-nya bukan lagi x pangkat 3 plus 7x, tapi 1 per x. Sama aja caranya, cuman kita ganti-ganti aja kan persamaannya. Yang berikutnya adalah 1 per x nih. Ya udah kita tinggal tuliskan aja. Limit H mendekati 0 dari fx plus H atau yang pertama ditambah H dikurangi dengan fx berarti tidak perlu ditambah H. Maka menjadi ya di situ 1 per x plus H dikurangi dengan 1 per x dibagi H. Nah, kemudian saya samakan penyebutnya ke sebelah kanan, limit H mendekati 0 dari x plus H kali x ya. Kemudian di sini 1 kali x adalah x. 1 kali x plus H adalah ini x plus H. Dibagi dengan H. Ingat Pak, kalau misalkan pembagian per peran, ya, kayak yang di bawah ini, nanti boleh kita pindah, boleh kita kalikan jadi 1 per H ya. Maka di situ menjadi limit H mendekati 0 dari x min x plus H dibagi dengan x plus H kali x dikali 1 per H. Yang atas ya di situ x dikurangi x kan habis. Oke, kemudian sisa min H ya. Sisa min H per x plus H kali x dikali 1 per H. Lalu hanya coret ya sisa min 1 sekarang yang atas. Oke, dibagi dengan x plus H kali x. Oke. Lalu ketika kita substitusikan hanya 0, berarti kan di situ hanya kita ganti 0 jadi x plus 0 adalah x, ya kan? Oke, ini ke bawah dulu deh biar mudah. Ini min 1 per x plus 0 kali x atau min 1 per x kali x atau kita dapat persamaan turunan dari 1 per x itu adalah min 1 per x kuadrat. Oke, contoh lain ya. Sekarang bukan lagi 1 per x tapi akar x. Ini nggak usah bingung, sama aja ya. Ya sebenarnya kan akar x itu sama aja x pangkat setengah. Jadi kita fokus di x dulu. Nah, sama tadi kita gunakan persamaan ya. Fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Oke, persamaan pertama berarti x-nya tambah h jadi akar x plus h dikurangi dengan persamaan awal yaitu akar x dibagi dengan h. Nah, kebetulan untuk kasus soal ini agar hanya bisa kita coret ya dan juga nanti soal apa jawab analisanya itu bukan 0 per 0, maka di situ saya kalikan dengan sekawan. Oke.
Kalau kita perhatikan pengalih sekawannya adalah akar X plus H ditambah akar X dibagi dengan akar XH plus akar X. Nah, ini kalau kita bagikan sebenarnya tidak berubah nilai. Jadi penambahan ini itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita kalikan ya. Ini pengalinya jangan sampai lupa. Ini kali ini depan kali depan ya. Lalu depan kali belakang. Belakang kali depan. Belakang kali belakang. Oke. Nah, ketika kita kalikan hasilnya adalah X plus H dikurangi X. Yang bingung gimana coba aja cari, coba saja dihitung ya. Nanti dapat X plus H min X. Lalu yang bawah ketika kita kalikan, berarti ini kan jadi H dalam kurung. Jadi hanya nggak perlu kita masukin satu persatu. Kita tulis seperti ini saja. H kali akar X plus H ditambah dengan akar X. Yang atas X dikurangi X kan habis ya, sisa H saja. Maka yang bawahnya jadi, maka yang atas jadi H ya. Yang bawah tetap H kali akar X plus H kuat tambah akar X. Lalu hanya coret, saling menghabiskan. Sisa limit H mendekati 0 dari 1 per akar X plus H ditambah dengan akar X. Kalau kita substitusikan hanya 0 atau hanya kita ganti nilai 0, maka nilainya sekarang berubah jadi 1 per akar X plus akar X. Ingat kalau akar, di dalam akar nilai sama bisa kita jumlah dengan tidak merubah nilai akarnya, tapi kita ubah angka depannya. Jadi kan sama aja 1 akar H, 1 plus 1 akar X plus 1 akar X atau 2 akar X. Sehingga nilai turunan dari persamaan akar X itu adalah 1 per 2 akar X. Oke, nah itu tadi mencari turunan dengan menggunakan limit H mendekati 0, pokoknya dari persamaan limit tadi ya. Nah ternyata dari persamaan tadi itu ya, dari persamaan ini, F aksen C, limit H mendekati 0, FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H, itu bisa kita gunakan bentuk lain yang setara dengan persamaan ini. Yang pertama kalau misalkan hanya kita ganti P. Boleh saja, maka nanti semua kita ganti P. Ya. Kemudian hanya kita ganti dengan S. Semua H pun diganti dengan S. Jadi ini acuannya yang bawah limit ya, bawah notasi limit. Kalau itu diubah berarti nanti yang sebelah kanan yang hurufnya sama pun diubah. Nah, itu nggak apa-apa, itu gampang lah ya. Nah, apabila sekarang absisnya atau titik X ya kita ubah. Yang awalnya tadi ya itu adalah C plus H. Nah, sekarang C plus H ini saya ganti. Jadi apa? Di situ di bawah. Saya ganti sekarang jadi X. Maka yang tadi awalnya FC plus H sekarang diganti dengan Fx saja di situ di sebelah kanan. Oke. Maka F aksen C nih, ini salah ya. Yang benar yang bawah nih. Maka ya yang awalnya adalah F aksen C limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi dengan FC bagi dengan H. Oke, ini tadi diganti dengan Fx, lalu min Fc-nya kita ganti dengan, kita tetap min Fc saja. Oke. Nah, yang pembagi H ini itu kan tadi, ini ya, kalau misalkan kita lihat di gambar itu kan H jarak antara C plus H dengan C. Kalau jarak antara X dengan C berarti kan X min C. Karena yang atas kan C plus H dikurangi C. C plus H dikurangi C. C-nya habis, sisa H. Nah, kalau yang bawah
X min C, nggak ada yang dicoret, maka tulis apa adanya X min C. Jadi selain dengan menggunakan limit H mendekati 0, kita bisa juga menggunakan limit X mendekati C. Dengan catatan fungsinya pun kita ubah persamaannya. Jadi Fx dikurangi Fc dibagi dengan X min C. Nah, dengan menggunakan persamaan barusan, kita coba contoh di bawah ini. Kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi 2x-nya ya, untuk gx-nya ya, itu adalah 2 per x pangkat 3. 2 per x plus 3. Maka kita tulis dulu persamaan awalnya. Ya. Limit x mendekati c dari gx min gc dibagi dengan x min c. Oke, gx-nya tadi adalah 2 per x plus 3, lalu gc-nya itu nanti berarti x-nya sekarang diubah menjadi c ya, karena kan oke, karena di situ yang di mana tadi? Ini ya. Nilai absisnya adalah c. Nih tadi. Nilai absisnya x, nilai absisnya c. Berarti kalau absisnya c, x-nya diubah c atau diganti c. Nah, di sini kalau saya samakan yang atas ya, yang atas ini, sorry. Saya samakan penyebutnya jadi x plus 3 kali c plus 3. Yang bawah ya, kita samakan penyebutnya. Maka yang atas menjadi 2 kali c plus 3 dikurangi dengan 2 kali x plus 3. Nah, ini per-peran ini akan kita bagi dengan x min c. Sehingga penulisannya sekarang boleh saya sesuaikan menjadi seperti ini yang bawah. Oke. 2 kali c plus 3 dikurangi dengan 2 kali x plus 3 dibagi dengan x plus 3 kali c plus 3 kali 1 per x min c. Ya. Nah, yang atas kalau misalkan 2c plus 3 dikurangi 2x plus 3 itu nanti dapat hasil ini. Min 2 kali x min c. Ya, ini kalau misalkan kita lihat ya. Limit x mendekati c. Ini berarti 2c plus 6 dikurangi 2x min 6 bagi dengan x plus 3 c plus 3. Oke, ini coret ya. Bisa di situ 2c min 2x. Atau kalau misalkan kita sederhanakan jadi min 2x min c. Nah, lalu di situ x min c-nya saya coret dengan yang bawah. Sisa min 2 dibagi x plus 3 c plus 3. Nah, di sini mulai kita substitusikan untuk pendekatan limitnya. Kebetulan di situ x mendekati c, maka x akan kita ganti c. Mana yang akan kita ganti c? Ini aja yang di bawah, pojok kiri bawah. Maka menjadi c plus 3 dikali c plus 3. Atau penulisannya adalah c plus 3 kuadrat. Ini adalah turunan ya, dari 2 per x plus 3. Ketika kita gunakan notasi yang berbeda, yaitu x mendekati c. Kalau yang awal tadi kan h mendekati 0. Ya. Kemudian ya, ada sebuah teorema yang menyebutkan bahwa keterdiferensian itu mengimplementasikan kontinuitas. Nah, dari sini maksudnya bahwa kalau turunan itu ada, maka dia kontinu. Oke. Tapi kalau misalkan dia kontinu, maka dia tidak
pasti ada turunan. Yang pasti continue kalau turunan. Maksudnya ini tidak berlaku sebaliknya ya. Turunan ada maka dia continue. Continue tidak selalu mempunyai turunan fungsinya. Ini contohnya kita perhatikan ya. Jika f aksen C atau maksudnya ada turunan maka f continue di C. Kita lihat. Kita perlu melihat bahwa limit X mendekati C dari Fx itu sama dengan Fc. Atau ini kan syarat ketiga dari continue yang pernah kita bahas di pertemuan pekan lalu. Nah, sekarang kita tuliskan Fx dalam sebuah cara. Jadi Fx sama dengan ini, kita otak-atik istilahnya gitu ya. Jadi Fc plus Fx min Fc dibagi Xc dikali dengan X min C. Ini kalau kita selesaikan kan ini sama dengan Fx persamaan kanan. Oke, kalau kita limitkan ya, limit X mendekati C dari Fx, Fx-nya itu kita kembalikan ke persamaan atas, yang di dalam kurung kotak, Fc plus Fx dikurangi Fc dibagi Xc dikali dengan X min C. Nah, kalau kita gunakan ketentuan limit kan berarti ini kita limitkan satu per satu. Jadi limit X mendekati dari Fc, limit X mendekati C dari Fx min C dibagi dengan X min C, kali dengan limit X mendekati C dari X min C. Nah, ini kalau kita hitung nih limitnya, limit X mendekati C dari fungsi konstanta itu adalah Fc. Oke. Lalu yang ini ya, turunan dari ini itu adalah f aksen C sebagaimana kesetaraan turunan tadi ya. Lalu turunan dari limit X mendekati C atau yang paling akhir itu adalah 0. F aksen C dikali 0 adalah 0 sisa Fc. Maka ternyata ini setara ya. Atau terbukti. Bahwa kalau dia turunannya itu ada maka dia continue di C. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Nanti mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang kita pakai. Kemudian kita beralih ke pertambahan. Oke. Jika nilai suatu variabel berubah dari X1 ke X2 atau tadi dari C ke C plus A ya, maka tentu intervalnya adalah X2 min X1. Bahwa intervalnya adalah X2 min X1. Oke, kemudian ya, interval dari X2 min X1. Perubahan dalam X disebut sebagai pertambahan atau increment X dan biasanya dinyatakan oleh delta X. Bukan berarti kalau misalkan notasi perkalian kita gunakan titik, bukan berarti kalau kita jadikan ini delta dikali X. Ya. Nah, contohnya kalau X1 4,1 dan X2 5,7, maka delta X-nya adalah X2 min X1 atau 5,7 dikurangi 4,1 yaitu 1,6. Nah, sekarang X1-nya kita ganti C, lalu X2-nya kita ganti C plus H. Sehingga delta X-nya adalah sama aja ya. X2 min X1, C plus H dikurangi H, C plus H dikurangi C, atau hasil adalah C. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa hanya kita ganti dengan delta X. Kalau misalkan persamaan awal tadi adalah limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H, maka boleh yang bawah sekarang kita isi dengan delta X ya. Yang atas kita kosongkan dulu. Oke. Misalkan Y itu sama dengan Fx. Untuk menentukan suatu fungsi, jika X berubah dari X1 ke X2, maka Y-nya pun berubah, yaitu dari Fx1 ke Fx2. Ya. Karena beda nilai X yang dimasukin kan ya. Jadi otomatis delta Y itu adalah Y2 min Y1
yaitu fx2 min fx1. Kalau x2-nya tadi saya ganti ch kan berarti fc plus h. Ya kan ya? Kalau x1-nya kita ganti dengan c, maka dia min fc. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Maka kesimpulannya fc plus h dikurangi fc kita ganti dengan delta y. Jadi ternyata turunan pun juga bisa kita gunakan ini. Limit h mendekati 0 dari delta y per delta x. Nah, dari kesetaraan tadi atau dari pertambahan tadi, kita bisa mendapatkan sebuah notasi Leibniz. Maksudnya notasi Leibniz pun bisa kita gunakan ya, karena ada alasan yang tadi. Bahwa notasi Leibniz itu adalah notasi untuk turunan. Ya, oke. Nah, misalkan sekarang variabel bebas berubah dari x ke x plus delta x. Maka delta y-nya adalah fx plus delta x dikurangi dengan fx. Karena x delta x itu adalah x2, x-nya itu adalah x1. Nah, kalau masing-masing ruas kita bagi dengan delta x, maka menjadi delta y per delta x sama dengan fx plus delta x dikurangi fx sebagai delta x. Lalu kalau kita tambahkan limit ya masing-masing, maka menjadi itu yang bawah ya. Limit h mendekati 0 dari delta y per delta x, limit h mendekati 0 dari fx delta x min fx dibagi dengan delta x. Yang mana kedua ini adalah notasi turunan. Oke. Nah, notasi turunan bisa kita ganti juga atau kita gunakan dy per dx ataupun f aksen x ya. Di situ ada aksennya. Nah, dari notasi limit ini, notasi Leibniz ini, oke, akan kita gunakan untuk mencari turunan. Ya. Kita gunakan untuk mencari turunan. Nah, ini mulai di materi setelahnya di sini. Jadi dari tadi kita ada masalah ya. Ternyata kita bisa sangkut pautkan hubungkan dengan turunan. Nah, dari turunan ini tadi masih menggunakan limit ya. Ternyata ada notasi Leibniz yang bisa kita gunakan. Ya, di sini ada pendahuluan bahwa turunan itu nanti ada proses input, lalu di dalam proses menggunakan operator turunan kita dapat hasil output fungsi turunan ya. Nah, dari tadi di awal kita gunakan limit yang ini. Dan ternyata itu susah dan biasanya lama. Kalau kita nggak teliti pasti akan salah nanti. Maka kita bisa gunakan atau bisa meminjam notasi Leibniz ya tadi kan ada dy per dx. Atau bisa kita juga gunakan d besar x fx atau bisa kita juga gunakan f aksen x. Ini semua adalah notasi turunan. Nah, mulai di sini kita kembali lagi mungkin dulu di SMA pernah belajar. Ya. Maka di situ sekarang kita gunakan cara-cara turunan yang lebih mudah dibanding menggunakan limit. Oke, di sini ada teorema A dan teorema B. Kita lihat dari teorema A dulu. Oke. Ada aturan teorema yang A, ada aturan fungsi konstanta. Ingat bahwa konstanta itu adalah angka saja, tidak ada variabel. Konstanta adalah angka saja tanpa ada variabel x. Berapapun nilainya, bisa 1, 2, 2,5, 100, 1 juta, 199, silahkan bebas ya. Maka jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x pasti turunannya itu 0.
Ini dx dari k itu pasti 0. Oke, buktinya di sini kita coba buktikan f aksen x ya. Ini pembuktiannya masih menggunakan limit, nggak apa-apa. Limit h mendekati 0 dari fx plus L dikurangi fx dibagi dengan h. Oke. Karena fx-nya adalah konstanta, maka di situ fx plus h adalah k dikurangi fx, fx-nya juga k. K dikurangi k itu kan 0. 0 dibagi berapapun pasti 0. Maka di sini limit h mendekati 0 dari konstanta 0 itu adalah 0. Karena limit h mendekati limit dari sebuah konstanta 0, kebetulan konstantanya 0, maka hasilnya 0. Lalu ada teorema B, aturan fungsi satuan. Fungsi satuan itu kalau fx-nya hanya x saja. Jadi di situ nggak ada pangkat, nggak ada skala, nggak ada angka ya. Maka turunannya pasti 0, pasti 1. Ya kok bisa ya? Bisa aja. Di sini ada. Kita coba buktikan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Berarti di sini kan tadi x-nya itu fx-nya itu x, maka kalau x plus h jadi x plus h. Dikurangi fx berarti dikurangi x dibagi dengan h. Nah, di sini x kurangi x itu kan habis ya. Maka limitnya sisa limit h mendekati 0 dari h dibagi dengan h. H dibagi h itu 1. Jadi jangan kita masukin 0 ya. Kalau kita masukin pasti nanti bentuknya 0 per 0 tak tentu. Ini maksudnya kita bagi dulu. Jadi dapat limit h mendekati 0 itu dari 1. Nah, kalau yang atas tadi kan konstantanya 0, yang bawah konstantanya 1. Maka kalau limit konstanta pasti saya konstanta. Jadi 1. Nah, dari teorema A dan teorema B kesimpulannya gini. Kalau misalkan ya yang pertama ada turunan dari nilai 2, maka pasti 0. Nilainya 150 pun juga 0. Jadi sama aja. Nah, kalau turunan dari satuan, fungsi satuan tadi kan, maka hasilnya pun pasti 1. Jadi X turunannya itu hasilnya 1. Sebagai contoh kalau misalkan ada fx dengan fungsinya adalah 155 tambah x. Walaupun penjumlahan ini belum ya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan berarti f aksen dari 155 tambah f aksen dari x. Ya. Walaupun ini nggak perlu kita nanti lalui. Ya kita langsung simpulkan aja gini. Kalau konstanta, kebetulan konstanta 155 pasti turunannya 0. Oke. Lalu X di sini tanpa perlu kita bingung-bingung ini diapain sih dan segala macamnya, pasti nanti hasil turunannya itu 0. 0 tambah 1 adalah 1. Otomatis turunan dari persamaan di samping hasilnya sedemikian. Hasilnya demikian melalui proses yang di atasnya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau turunan dari konstanta itu 0, berapapun nilainya, turunan dari fungsi satuan itu adalah X, maka turunan X pasti 1. Tidak perlu kita lari kemana-mana. Oke, baik, ini adalah terakhir di pertemuan ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu pencermatan sebelum nanti saya simpulkan apa sih yang penting dari pertemuan hari ini. Kalau ternyata tidak ada yang ditanyakan, bisa nanti bilang cukup ya.